pembelajaran hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk sekalian sebelum kita belajar. Jadi ada beberapa hal yang akan kita lakukan terlebih dahulu ya. Jadi nanti teman-teman sekalian, saya minta kesediaannya dari satu orang saja dari teman-teman maju di depan dan meminta doa. Oke, saya memohon kesediaan dari Yusuf Tunali. Silakan maju ke depan untuk meminta. Silakan Yusuf. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita belajar dahulu. Berdoa kita dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman. warzuqni fahman. Oke, baik teman-teman sekalian, selamat berdoa. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu saya akan mengabsen ya kehadiran dari teman-teman sekalian. Kelas 11 IPS ada? Ya, sama kelas 11 IPA hadir ya? Iya. Oke, saya absen dulu. Adel Kapiya Juma, ya. Pak Salim, Gia Ananta. Di absen sudah selesai dan teman-teman sekalian kita lanjut dengan sebelum mulai pelajaran kita ice breaking dulu ya. Ice breaking supaya kondisi pembelajaran hari ini tidak tegang, tidak juga terlalu serius. Oke, bisa? Semuanya berdiri dulu. Berdiri. Oke. Setelah berdiri, tangannya diregangkan sedikit ke depan. Oke. Terus ke samping. Oke. Sudah? Berikut bagian atas. Oke. Sudah? Ya. Jadi saya punya semacam games dan games ini insya Allah membuat teman-teman sekalian tidak langsung tidak langsung buyar ya. Usahakan fokusnya bisa maksimal ketika teman-teman sekalian belajar. Oke, sudah siap? Siap. Jadi isi permainan ice breaking-nya adalah teman-teman hanya perlu menepuk tangan sesuai dengan perintah dari saya, dari Pak Guru. Boleh ya? Ini kalau saya bilang tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk angin, bisa? Oke? Ya. Kalau tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk angin, tepuk angin. Oke. Terus kalau saya bilang atau saya pandu teman-teman sekalian dengan gerakan seperti ini, maka tepuk tangannya harus keras. Tapi kalau begini, tepuk tangannya harus berhenti. Bisa? Ya, kalau begini tepuk tangan harus keras, begini tepuk tangan berhenti. Ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Tepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Tepuk angin. Lebih cepat. Oke. Tepuk angin. Oke. Tepuk tangan keras ya. Oke, lagi. Tepuk angin. Tepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Oke, boleh ya? Sudah siap belajar hari ini? Ya. Tidak ada yang mengantuk kan? Ya. Baik teman-teman sekalian, tadi SPD supaya membuat teman-teman belajar hari ini tidak terlalu tegang. Oke, hari ini kita akan belajar materinya tentang hudud dan hikmahnya. Tapi sebelum kita belajar tentang hudud dan hikmahnya, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yakni yang pertama itu siswa dapat menjelaskan apa itu larangan berzina. Kemudian siswa dapat menjelaskan sebab orang melakukan perbuatan zina. Kemudian siswa dapat menunjukkan dasar larangan hukum zina. Kemudian siswa dapat mengontrol diri untuk senantiasa. Kalian akan dibuat kelompok, tapi sebelumnya Pak Guru akan menjelaskan tentang materi ini. Oke, sudah siap belajar hari ini? Ya. Oke, ada yang pernah belajar tentang hudud? Pernah tahu? Ada?
kenal istilah tentang hudud? Ada? Oke, kalau ada nanti bisa angkat tangan dan bisa langsung jawab. Oke, pembatas untuk supaya seseorang tidak melakukan zina atau kemaksiatan. Oke, berikan aplaus kepada teman. Hudud itu ada terbagi berbagai macamnya. Sebelum kita masuk ke materi zinanya, kita akan terlebih dahulu belajar tentang hududnya, ya. Jadi hudud itu adalah asal katanya dari kata had yang berarti pencegahan atau pembatas, ya. Ada kaidah fikih mengatakan al-haddu fil asli asy-syai'u al-jari'. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi zinanya, kita akan belajar terlebih dahulu tentang apa itu hudud. Tadi teman kita sudah menjelaskan bahwa hudud itu berasal dari kata had yang artinya pencegahan atau pembatas. Kaidah fikihnya menyebutkan bahwa al-haddu fil asli asy-syai'u al-jazi baina asy-syai'ain. Jadi had itu makna asalnya adalah sesuatu yang membatasi dua hal. Oke? Lanjut ya. Kemudian hudud itu terbagi atas berbagai macam. Ya. Ada namanya zina. Kemudian yang kedua ada kadzab. Ada yang tahu apa itu kadzab? Kadzab itu adalah menuduh zina. Teman-teman sekalian kalau bisa menjawab nanti angkat tangan ya. Oke. Kemudian mencuri. Berikutnya adalah meminum khamar. Oke. Ada yang bisa jelaskan apa itu khamar? Khamar adalah minuman keras. Kemudian murtad. Keluar dari Islam. Benar, murtad adalah keluar dari Islam. Kemudian bugot, pemberontakan. Terakhir adalah hirobah, mengambil hak lain dengan cara kekerasan. Tapi semua itu tidak akan dibahas pada kesempatan kali ini. Pak Guru hanya akan membahas tentang materi tentang zina. Oke. Sudah siap belajar ya? Iya. Yaitu pengantar awal kita tentang hudud dan lain sebagainya. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung belajar tentang pengertian dari zina. Ya, ada yang bisa mengartikan apa itu pengertian zina secara bahasa? Oke, angkat tangan. Secara bahasa, zina adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Oke. Bagus sekali jawaban dari temannya tadi ya. Jadi zina itu adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki dalam alat kelamin oleh perempuan. Jadi kalau sudah masuk kategori itu, dia sudah masuk menjadi kategori zina. Ya. Jadi kalau kalian, teman-teman sekalian, perbuatan zina ini adalah perbuatan yang dikategorikan haram di dalam Islam. Ya. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti, yang belum terikat pernikahan secara sah. Makanya di dalam Islam orang yang melakukan hubungan pacaran itu tidak dibolehkan sama sekali karena berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada yang bisa membacakan ayatnya? Iya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Insyaallah ya. Arti Ya. dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke. Berikan tepuk tangan yang meriah dengan terjemahannya. Oke, lanjut ya. Setelah pengertian zina, kita akan membahas tentang status hukum daripada zina. Jadi hukum dari zina itu status hukumnya sudah jelas, yakni hukumnya adalah haram dan salah satu dari sebagian banyak dosa besar
yang Allah haramkan dilakukan oleh setiap insan yang masih hidup ya. Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 3 dosa besar yang tidak harus dilakukan atau jangan sampai dilakukan oleh seorang manusia. Yang pertama adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau syirik kepada Allah. Terus yang kedua adalah orang yang membunuh anaknya karena takut apa? Takut zina. Dan yang ketiga adalah si orang yang berzina dengan tetangganya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Oke, ya, kita skip ya. Oke, lanjut. Tiga. Oke, baik teman-teman sekalian, lanjut kita materi. Oke. Para santri sekalian, kita langsung ke pembahasan selanjutnya, yakni dasar penetapan hukum zina. Oke. Jadi dasar ditetapkan hukum zina itu ada 4 hal. Yang pertama adalah pelaku zina itu sudah balik dan berapakah. Balik itu apa? Balik berarti dia sudah dewasa ya. Kalau bagi laki-laki dia harus sudah mimpi basah lebih dahulu. Kalau perempuan dia harus sudah pernah menstruasi di usia mudanya, di usia kanak-kanaknya ataupun di usia remajanya. Variatif ya, ada orang perempuan yang ketika dia haid masih di usia anak-anaknya, tapi ada juga yang sudah masuk usia remajanya. Dan ini belum pernah terjadi kepada yang perempuan, begitu juga dengan laki-laki. Laki-laki biasanya mungkin di usia remaja, ada juga yang masih di usia anak-anak atau sekolah biasa. Dan itu sering terjadi perbedaan dan variatif terjadi di setiap manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Yang berikutnya adalah perbuatan dilakukan secara sukarela. Jadi perbuatan zina ini dilakukan secara tanpa ada paksaan, sukarela. Jadi antara yang laki-laki dan perempuan, mereka itu suka sama suka. Yang mereka katakan bahwa itu adalah cinta. Padahal cinta yang sebenarnya itu tidak didasari oleh hawa nafsu sebelum ikat akad itu terjadi. Jadi bukan dikatakan atas nama cinta. Jadi tepatnya disebut dengan nafsu ya. Jadi kalau suka dengan suka sama-sama melakukan, maka dia sudah dikatakan bisa dilakukan sebagai hukum zina karena mereka melakukan tanpa ada paksaan sama sekali. Oke, paham? Yang kedua, terus yang ketiga para santri sekalian adalah pelaku zina tahu hukum dari zina adalah hak. Jadi mereka mengetahui bahwa ketika orang melakukan zina itu pasti dia akan mendapatkan hak atau berupa denda, ya, atau berupa hukuman. Jadi orang melakukan zina pasti akan mendapatkan hukuman, ya, paham? Ya. Oke, baik itu 100 kali cambukan ataupun nanti bisa dipenjara. Sebentar kita akan bahas lagi. Yang keempat adalah telah diyakini bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan. Jadi kalau sudah yakin pernah melakukan perbuatan tersebut, maka kedua orang tersebut yang melakukan zina maka bisa ditetapkan mereka mendapatkan hukum zina. Oke, sampai sini Pak? Oke, kita belajar kenapa zina itu sampai diharamkan. Oke, zina diharamkan tujuan yang pertama adalah memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Jadi orang kalau ingin terhindar dari supaya keturunannya itu menjadi keturunan yang baik, maka harus menikah terlebih dahulu. Ya, orang yang tidak mampu menjaga ini, atau dia menikah atau dia berzina sebelum dia menikah, maka ya, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa orang yang berzina kemudian dia hamil, dia tidak boleh menikahi si wanita sampai anaknya itu lahir. Ya, itu dilahirkan dulu anaknya, baru itu boleh dinikahi. Itu menurut pendapat dari Imam Syafi'i. Masih banyak pendapat lain terkait hal ini. Oke, paham? Paham itu ya? Ya. Kehormatan manusia. Kenapa kehormatan manusia harus dijaga? Supaya kita sebagai manusia beda dengan hewan.
hewan itu ada pernikahan tidak? Tidak. Manusia harus ada pernikahan, ya? Iya. Jadi kalau orang melakukan zina, statusnya sama dengan Hewan. hewan. Bukan saya yang bilang, ya, kalian yang bilang. Karena hewan tidak memiliki akad, tapi mereka juga melakukan perkawinan sama dengan tidak ada perkawinan. Tapi bedanya kita harus melewati fase akad dulu sebelum melakukan proses Perkawinan. Paham ya? Iya. Terus yang ketiga adalah menjaga ketentraman dalam rumah Tangga. tangga. Jadi kalau orang itu ingin hidupnya bahagia, anaknya lahir dengan selamat, anak-anak yang soleh, maka dia harus menghindari perkara zina. Paham ya? Iya. Apalagi bagi orang yang sudah menikah, maka dia harus menjaga kehormatannya, kehormatan istrinya dan perbuatan ini. Ya, bagi yang belum menikah pun tetap juga harus menjaga. Jangan sampai dia sudah bunting, ya, kemudian dia merasa malu dan anaknya itu lahir nantinya bukan atas nasab bapaknya menurut Imam Syafi'i, tapi atas dasar nasab ibunya. Paham ya? Jadi Ya. kalau lahir anak itu mau laki-laki atau perempuan, nasabnya bukan jatuh kepada bapaknya, tapi jatuh kepada ibunya. Ya. Jadi kalau dalam pembagian warisan biasanya mereka tidak akan mendapatkan warisan. Sampai sini paham? Jadi agama itu menganjurkan semua hal terkait ini agar kita tidak terjerumus dan kita tidak mengalami kerugian. Ya, karena kalau suatu dapat warisan, mau dapat apa lagi? Ya, padahal warisan itu adalah hak yang harus diterima setiap anaknya dari orang tua. Oke? Sudah paham sampai sini? Paham. Dan yang keempat adalah memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Jadi dari pernikahan yang sah itulah akan timbul rasa kasih sayang. Dengan kita menikah terlebih dahulu, anak itu lahir, maka anak itu akan mendapatkan kasih sayang yang sepenuhnya daripada orang tua. Oke? Paham ya? Itu materi singkat tentang hikmah diharamkannya zina. Kemudian di zina itu ada berbagai macamnya. Ada namanya zina muhsan. Dan yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu ada yang bisa menjawab? Zina muhsan itu apa? Zina muhsan? Oke, silakan. Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Muhsan. Belum menikah. Orang yang belum menikah. yakin? Yang sudah. Oke, ulang lagi ya. Zina muhsan adalah Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Oke. Nah, terus zina ghairu muhsan? Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. yang belum menikah. Oke, di dalam agama mereka akan mendapatkan hukuman yang berbeda-beda. Ya. Jadi kalau orang yang melakukan perbuatan zina muhsan ini, maka dia akan mendapatkan hukuman berupa dirajam sampai mati. Ya, dirajam itu menggunakan batu yang tidak terlalu besar dan juga batu yang tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang saja. Ya, yang penting jangan bagi batu tela. Ya, kalau 100 orang yang pakai itu pasti mati semua. Ya, mati sekalian. Ya, jadi Allah itu meringankan sedikit ya, tapi bicara bukan dengan batu yang terlalu kecil. Karena batu yang terlalu kecil bisa lama matinya, dan juga bukan dengan batu yang terlalu besar, batu yang ukuran sedang. Itu hukuman yang sudah ditetapkan bagi orang yang melakukan zina. Ya, oke. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang sebentar nanti kita akan buat diskusi kelompok supaya lebih kompleks lagi pembahasannya, dan nanti akan ada tanya jawab antara teman-teman sekalian, dan saya pun akan membantu supaya jawabannya itu bisa lebih pas lagi. Oke, paham ya? Berikutnya adalah zina ghairu muhsan. Ya, zina ghairu muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Ya, jadi hukumannya itu
adalah 100 kali cambukan, ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dan ada juga yang mengatakan menurut pendapat dari berbagai macam imam yang mempelajari fikih bahwa mereka ketika melakukan zina ghairu muhsan itu harus dipenjara atau diasingkan selama 1 tahun, ya. Yaitu penjelasan tentang zina dan hadnya atau hukumannya. Ini jelas firmannya. Ada yang bisa membacakan? Dari laki-laki dulu. Dari Yusuf. Silakan Yusuf membacakan. Akan dibaca ya Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhadana bahwa ta'ifatun minal mu'minin. Oke, sadaqallahu alaihi. Itulah tadi ayat yang sudah dibacakan oleh teman kita Yusuf. Berikan aplaus yang meriah. Jadi arti dari ayat yang dibacakan oleh teman kita Yusuf tadi adalah yang berikut ini. Jadi pezina perempuan dan pezina laki-laki itu adalah masing-masing dari keduanya sampai 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Oke, jadi ketika seseorang mendapatkan tugas, menurut versi ayat ini mendapatkan tugas untuk menjadi takzirnya, yang mentakzir hukuman atau yang memberikan hukuman atau menjadi al-qudumnya paling tepat, maka tidak boleh punya rasa belas kasihan terhadap orang yang melakukan zina. Mereka harus dihukum dengan hukuman tersebut. Dengan cara dicambuk atau dideras sebanyak berapa kali? 100 kali. Paham ya sampai sini? Jadi ini itu nama istri saya, namanya Fajian dari Lote, dan itu nama saya sendiri. Cara menikah itu adalah cara terbaik untuk mencegah perbuatan zina, ya, supaya kita jauh dari perbuatan zina. Semoga bermanfaat, dan teman-teman sekalian nanti kita akan buat kelompok, ya. Nanti perempuan akan sendiri dan laki-laki akan mengambil kelompok. Teman-teman sekalian, setelah pemaparan dari Pak Guru tadi dan Ustaz tadi, jadi sekarang kalian Ustaz minta untuk memberikan pemaparan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Dimulai dari kelompok perempuan terlebih dahulu. Oke, silakan Khadijah untuk membacakan hasil dari diskusi kelompok kalian tadi ini tentang materi zina, pengertiannya, status dasar hukumnya, dan penerapan hukum zina. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari pengertian zina, status hukum zina, dan dasar penerapan hukum zina. Yang pertama, secara bahasa, zina adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram yang tidak terkait oleh hubungan menikah yang sah. Lalu yang kedua, status hukum zina. Di sini sudah jelas dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi status hukum zina ialah haram dan
diharamkan dalam Islam. Yang berikut dasar penetapan hukum zina. Penerapan had bagi yang melakukan perbuatan zina laki-laki dan perempuan dapat dilaksanakan jika tuduhan diyakini benar-benar telah melakukan zina. Untuk itu diperlukan penetapan secara syarat, namun Rasulullah sangat hati-hati dalam melaksanakan had zina ini. Beliau tidak akan melaksanakan had zina ini sebelum yakin bahwa tertuduh benar-benar berbuat zina. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus semuanya. Itu adalah tadi hasil pemaparan dari kelompok perempuan terkait pengertian zina, status hukum zina, dan juga dasar penetapan hukum zina. Oke, sekarang kita kembali ke pihak kelompok laki-laki untuk memberikan hasil diskusi dari kelompoknya, yakni bagian macam-macam zina dan juga hikmah diharapkannya zina itu sendiri. Oke, silakan kelompok laki-laki diwakili oleh Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, macam-macam zina dan adat-adatnya. Dalam kajian fikih, zina dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, zina muhsan, dan kedua, zina ghairul muhsan. Yang pertama, zina muhsan yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Ungkapan seorang yang sudah menikah, ungkapan suami, istri, janda atau budak. Dan hukuman yang dilakukan kepada perlakuan zina muhsan adalah rajam. Yang kedua, zina ghairul muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Para ahli fikih sepakat bahwa had bagi pezina ghairul muhsan, baik laki-laki maupun perempuan, adalah cambukan sebanyak 100 kali. Adapun hikmah diharamkannya zina. Zina merupakan sumber berbagai tindak kemaksiatan. Di antaranya hikmah terpenting diharamkannya zina. Yang pertama adalah memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, karena anak hasil perzinahan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Dan yang terakhir, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus yang meriah kepada kelompok laki-laki. Baiklah teman-teman sekalian, kedua kelompok tadi telah memaparkan hasil diskusinya. Jadi saya meminta kepada setiap kelompok untuk mengajukan setiap satu kelompok itu 2 pertanyaan. Dimulai dari kelompok laki-laki terlebih dahulu. Oke, bisa dipindah ke sebelah. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok perempuan. Apakah saksi harus sesuai dengan syarat harus laki-laki atau bisa saksi perempuan? Itu pertanyaan dari kelompok laki-laki terkait saksi, apakah harus laki-laki ataukah boleh dari pihak saksi perempuan. Saya berikan kesempatan kepada kelompok perempuan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok laki-laki tersebut. Oke, silakan. Yang menjawab siapa? Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok putra. Menurut Imam Syafi'i, beliau tidak menerima saksi perempuan, akan tetapi Muhadzim membolehkan adanya saksi perempuan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. berikan aplaus semuanya. Sekarang itulah jawaban tadi dari pihak perempuan, dan saya kembalikan ke pihak laki-laki untuk bertanya kembali. Ya, silakan Yusuf untuk bertanya kepada kelompok perempuan terkait materi yang sudah kalian paparkan kepada teman-teman sekalian. Ya baiklah, pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya bagi yang berzina, misalnya laki-laki dan perempuan belum menikah, atau dengan kata lain ghairul musnah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Berikan aplaus yang meriah dulu. Sudah bertanya. Di tugas sekarang kembali dari kelompok perempuan untuk menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh kelompok laki-laki tadi yang diwakili oleh Yusuf. Oke, bisa menjawab? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ketua Putra. Untuk laki-laki yang sudah menikah, itu hukumannya dirajam sampai mati. Sedangkan untuk wanita, dia mendapatkan hukuman 100 kali cambukan dan dihukum penjara 1 tahun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus yang meriah bagi pasangan sekalian. Tadi sudah dijawab ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya memberikan pertanyaan kepada kelompok putra. Sebutkan dalil yang menegaskan bahwa pelaku zina yang belum menikah harus mendapatkan hukuman 100 kali cambukan dan hukuman penjara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah terlebih dahulu. Pertanyaan dari kelompok perempuan ditujukan kepada kelompok laki-laki. Saya minta kesediaannya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok perempuan tersebut. Silakan Yusuf. Baiklah. Dan yang menerangkan tentang hukum yang diberikan kepada pelaku zina berumusan adalah Quran surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhunma mi'ata jaldatin wala ta'khudhukum bihima ra'fatun min dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah pada tiap-tiap dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Oke, surah An-Nur. berikan aplaus yang meriah buat dari kelompok perempuan. Oke, satu pertanyaan lagi dari kalian. Setelah itu diskusi hari ini akan disimpulkan dan akan ditutup dengan doa. Teman-teman sekalian saling bertanya dan juga saling menjawab dengan jawaban yang singkat, padat tapi jelas, ya. Insya Allah bisa memberikan manfaat. Oke, jadi sebelum pelajaran hari ini, tadi kan Pak Guru sudah memberikan penjelasannya. Kemudian kita buat diskusi kelompok kecil-kecilan. Kemudian yang terakhir kali, Pak Guru akan memberikan sedikit kesimpulan dan minta bantuan dari teman-teman sekalian. Siapa tahu ada dari kalian yang bisa membantu untuk menyimpulkan jawaban yang Pak Guru jelaskan ini. Jadi yang pertama adalah zina itu adalah sesuatu yang dilakukan ketika alat kelamin dimasukkan, ya. Baik laki-laki sama perempuan. Nah, bagaimana dengan orang yang melakukan zina, tapi zina itu dilakukan bukan dengan sesama manusia, tapi dengan sesama hewan? Ada yang bisa menjawab? Hukumnya tetap haram, ya. Kenapa dia masuk kategori haram? Karena tidak diawali dengan pernikahan, karena beda statusnya manusia dengan hewan. Mereka tidak mendapatkan hak dalam agama, tapi mereka akan mendapatkan hukuman, yaitu hukuman penjara sesuai dengan takzir yang ditakzirkan oleh hakim yang berada di lingkungan tersebut. Jadi mereka tetap akan mendapatkan hukuman, dan ini adalah perkara yang tidak dibolehkan. Jadi kepada hewan maupun mayat tetap tidak diperbolehkan. Hukumnya tetap status yang jelas adalah haram, ya. Kemudian status zina itu sudah jelas, ya, bahwa adalah haram dan dosa besar. Ayatnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, ya. Kemudian yang ketiga adalah dasar penetapan hukum zina. Jadi dasar penetapan hukum zina itu jelas bahwa harus ada 4 orang
saksi. Dan tadi ada yang bertanya, jika saksinya hanya perempuan, menurut Imam Syafi'i harus perempuan. Tapi kalau imam yang lainnya, Pak Guru pernah membaca bahwa selama saksinya itu bisa memberikan kesaksian yang bisa dipercaya, maka itu diperbolehkan. Oke? Itu menurut dari Imam Ibnu Hazm. Beliau memperbolehkan bahwa saksi boleh dihadirkan 4 orang itu, sekalipun tidak ada laki-laki di situ, perempuan juga bisa dimasukkan dalam kategori yang memberikan saksi. Oke. Kemudian bagaimana dengan hukumnya orang yang menikah siri? Ya, menikah siri, status agamanya, status dalam agama sah, ya. Tapi di dalam status negara dia tidak sah. Kenapa dia tidak sah? Karena akan menyulitkan orang yang melakukan nikah siri itu dalam proses pendataan. Ya, nanti dia akan susah membuat kakak, akta kelahiran, dan prosedur hukum yang lainnya. Makanya negara itu mengharuskan setiap orang yang menikah itu harus lewat kantor urusan agama dari Kementerian Agama. Jelas ya sampai sini ya? Iya. Kemudian tadi sudah dibacakan lagi ayatnya. Zaniyat wa zani fajlidu wahidin minhuma kullu wahidin minhuma mi'atan jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi ila akhir ayat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana hukumnya bagi orang yang berzina, tapi yang berzina itu misalnya laki-laki sudah menikah dan perempuannya belum menikah. Jadi kalau misalnya ada perempuan, ya laki-laki yang sudah menikah, maka dia harus dihukum dengan hukum rajam sampai dia meninggal. Tapi kalau dia misalnya perempuan, maka dia akan mendapatkan 100 cambukan, tapi juga dia bisa mendapat keringanan. Ya, menurut Imam Malik dan Imam Al-Auza'i, mereka tidak mengharuskan si perempuan itu untuk dihukum penjara. Si perempuan yang berzina ini tetap akan mendapatkan hukuman 100 kali cambukan, tapi dia tetap bisa juga dipertimbangkan untuk tidak mendapatkan hukuman penjara, ya, karena ditakutkan karena dia perempuan, takutnya perempuan ketika di penjara akan dilecehkan, diperkosa dan lain sebagainya. Itu menurut pertimbangan dari Imam Malik dan Al-Auza'i. Selain dari itu, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka mengharuskan setiap orang atau perempuan yang berzina, dia tetap harus dihukum dengan tambahan hukuman, yakni hukuman penjara. Haknya tadi apa? 100 kali cambukan. Oke, sampai sini sudah paham? Ya. Teman-teman sudah bertanya, sudah berdiskusi. Saya rasa cukup sekian ya. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Waktu sudah habis dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.